Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Kemenag Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya A. Fatoni. Saya adalah guru Pendidikan Agama Islam di SMK PGRI 28 Jakarta. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001325. Pada hari ini Senin tanggal 13 Oktober 2025 saya akan menyajikan uji kinerja di SMK PGRI 28 Jakarta di kelas 11 dengan materi bab 2 yaitu bukti beriman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa ketemu di kelas dalam pelajaran yang penuh dengan makna, pelajaran yang penuh dengan kesenangan, dan pelajaran yang penuh dengan kedamaian, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kira-kira hari ini kabar kalian gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jos. Wih, ada josnya. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Pak Tony mohon sama satu orang di antara kalian, Sofyan, untuk memimpin doa teman-temannya. Dipersilahkan maju ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Sofyan. Setelah berdoa, alangkah baiknya juga kita membaca tadarus supaya hari ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita belajar, dan juga kita selalu dijaga dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadarus hari ini itu Quran surat At-Tin. Oke, yang pimpin bacaan Sultan deh. Baik semuanya, sebelum kita mulai tadarus kita baca bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawam ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, silahkan disimpan kembali juz amma dan Al-Qur'annya. Sebelum kita
mulai pelajaran, Pak Tony mau cek kehadiran. Ada yang nggak masuk? Malika kemana Malika? Malika sakit. Lulu kemana Lulu? Sakit, Pak. Sakit juga. Baik, kita doakan. Mudah-mudahan yang pada sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, yang masih ngadep sana, kalian bisa ngadep ke sini dulu ke papan tulis. Kita mulai pelajaran hari ini yaitu tentang materi bab 2, bukti beriman. Kita sudah mengerjakan materi itu pertemuan yang lalu, karena bukti beriman itu ada 4 subbab. Yang pertama memenuhi janji, yang kedua mensyukuri nikmat, yang ketiga memelihara lisan, dan yang keempat itu menutup aib orang lain. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang memenuhi janji. Oke, coba Yudis. Contoh dari memenuhi janji dalam kehidupan kita sehari-hari apa, Dis? Seperti kita menepati janji kita terhadap teman kita. Contohnya? Contohnya, kayak kita misalnya, besok kerjain PR bareng yuk di rumahnya Maul. Terus? Yuk. Terus kita udah janji juga, kita harus tepati. Oke. Ada alasan. Kalau ada alasan misalnya yang bagus kayak bohong. Oke. Kalau Raju, contoh lainnya apa, Ju? Selain dari janji itu yang kita berjanji mendapatkan nilai bagus kepada orang tua. Oke. Terus? Kalau nggak bagus berarti nggak memenuhi janji. Iya, berarti harus bagus. Bagus, kita harus ngapain? Belajar. Kalau belajar, insya Allah nilainya bagus. Oke, kita akan berlanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Pak Tony yakin kalian sudah pada bisa, dan alhamdulillah semuanya sudah cukup mampu memahami materi sebelumnya, yaitu memenuhi janji. Kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mensyukuri nikmat. Nanti kalian bisa lihat videonya, juga lihat materi tentang mensyukuri nikmat dan lainnya di proyektor. Oke, sekarang siapkan buku tulisnya. Siapkan juga handphonenya. Kalian akan diminta untuk mencari pesan moral dari video yang akan kalian lihat berkenaan dengan materi kita hari ini. Oke, silakan kalian perhatikan video di depan dan kalian cari apa pesan moral di video tersebut. Yang pertama, yang kedua, contohnya di kehidupan kita ada nggak sih yang kayak gitu? Oke, waktunya nggak banyak, jadi kalian langsung cari saja setelah videonya selesai. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak aku motor lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu memilih sepeda. Aku ingin sepeda, memulaskan sedikit. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini aku hidup sekarang.
Oke, videonya sudah selesai. Silakan cari pesan moral yang ada di video itu. Waktu kalian 1 menit. Dimulai dari sekarang. Kira-kira apa sih gitu, pesan-pesan yang terkandung dalam video yang udah kalian tonton? Oke, waktu habis. Diharap kepada Vivi, silakan menyampaikan apa yang udah kamu dapat dari video yang kita tonton barusan. Pesan moralnya tuh kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Oke. Karena apa yang kita miliki itu bisa menjadi sesuatu yang ingin dimiliki oleh orang lain juga. Oke, jadi kalau sudah punya harus bersyukur, jangan pengen punya orang lain. Jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah, lagunya siapa tuh? Syukuri apa yang ada. Lagunya siapa? Kalian tahu nggak? Ya, nggak perlu tahu. Ya sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini kalian bisa lihat, ini materi kita pada hari ini, yaitu bab 2, cabang iman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, terus apa lagi? Memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Kita sudah mempelajari tentang memenuhi janji. Kita akan lanjut ke subbab yang selanjutnya, yaitu mensyukuri nikmat. Pada hari ini kita akan mempelajari hal itu. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita adalah kita bisa tahu mana contoh-contoh tentang mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita juga tahu ayat Al-Quran, ayat berapa, surat apa yang menjelaskan tentang mensyukuri nikmat. Oke. Ini sudah B, mensyukuri nikmat. Dalil tentang mensyukuri nikmat. Di situ ada Quran surat apa, ayat berapa? Bisa kalian lihat? Oke, Al-Baqarah ayat sama Al-Baqarah ayat 152 sama Quran surat Ibrahim ayat 34. Ada lagi yang bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu selain itu. Jadi bisa kalian lihat itu adalah dalil tentang mensyukuri nikmat. Setidaknya hari ini kalian bisa hafal tuh. Kalau ayatnya nggak hafal, ya suratnya aja cukup. Coba tolong kalian kasih tahu Bapak, Quran surat apa, ayat berapa tentang mensyukuri nikmat. Itu aja tuh yang bawahnya. Al-Baqarah ayat 152. Kalau disuruh tolong bacakan, kalian tinggal buka Quran. Kalau disuruh hafal,
Mudah-mudahan kita bisa baca, bisa paham, dan bisa hafal. Insya Allah. Oke, yang selanjutnya pengertian. Apa pengertiannya di situ? Mensyukuri nikmat pengertiannya adalah sikap berterima kasih atas semua yang udah dikasih sama. Oke, lalu kita tutup. Terus Bapak tanya, kira-kira yang paling sulit dari mensyukuri nikmat itu apa? Maulana, yang paling sulit dari mensyukuri nikmat itu apa? Iri terhadap orang lain. Iri, rasa iri. Oke, yang lain? Kurang terus. Oke, Febri, kurang terus. Kan kurang terus. Apa yang kurang? Oke, orang lain dapatnya lebih, kita dapatnya kurang. Jadi, aduh, kok dia banyak ya, kok dikit gitu. Oke, ya. Yang lain, ada nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, cukup ya? Jadi, tadi dalilnya Quran surat apa ayat berapa? Al-Baqarah ayat. Oke, kalian luar biasa. Padahal udah nggak ada itu. Ya, ingatan kalian luar biasa. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus pengertiannya mensyukuri nikmat apa tadi? Berterima kasih kepada Allah karena semua yang telah diberikan. Baik itu kesehatan, apalagi makanan, apalagi teman, keluarga, guru yang selalu mengajar dengan baik, dan lain-lain sebagainya. Nah, tadi Pak Tony nanya, terus ada nggak sih mensyukuri nikmat yang paling sulit itu apa? Tadi tahu? Yang paling mudah itu ucapan Alhamdulillah. Itu yang paling mudah, bersyukur. Yang paling sulit apa? Yang paling sulit adalah ibadah. Tuh, syukur yang paling sulit itu adalah ibadah. Loh, kok Pak ibadah? Kenapa tuh bisa ibadah? Ibadah adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tapi hambanya diberikan hak untuk tidak ibadah. Paham nggak? Kalian bebas ibadah, boleh nggak? Enggak. Langsung diazab sama Allah pada saat itu juga. Enggak. Artinya apa? Kalian boleh ibadah, boleh tidak. Terus Pak, kalau kita ibadah berarti kita bersyukur. Iya. Apa tandanya? Satu, orang yang bersyukur itu selalu ingat kepada Allah. Yang pertama apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Ingat gak sama Allah kalau begitu? Ingat, karena yang disebut Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, dia ingat lagi, kalau mau ditambahin, maka saya juga harus usaha. Apa usahanya? Diperintahkan oleh Allah, sholatlah kamu dan bayar zakat. Sholat kita, sholat ibadah bukan? Ibadah. Ada yang terpaksa, banyak. Ada yang mau enggak, banyak. Ada yang ikhlas ibadah, banyak. Jadi yang paling mudah bersyukur itu adalah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang paling sulit itu adalah ibadah. Paham sampai situ ya? Oke. Kita tutup sampai situ materi kita. Nanti Pak Tony kasih lembar kerja khusus buat kalian. Tolong dikerjakan. Nanti juga Pak Tony warawiri. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Mudah-mudahan semuanya paham, karena itu juga pelajaran kita pada hari ini, yaitu mensyukuri nikmat. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Pak Tony juga akan keliling. Dan juga setelah kalian mengerjakan lembar kerja siswa atau LKPD, nanti kalian diminta untuk presentasi. Ya, perwakilan kelompok satu orang saja mempresentasikan apa yang sudah dicari di LKPD. Terus
yang pelajaran yang lalu juga kalian sudah diminta untuk buat apa namanya? Doodle atau apa tuh? Poster, konten dan lain sebagainya tentang bab 2 yaitu bukti beriman, mensyukuri nikmat dan lain-lain. Kalian tuangkan ke dalam styrofoam dengan diberikan materi dan lain sebagainya. Mohon nanti dikerjakan kembali karena kemarin belum selesai. Nanti sambil kita sisipkan model pembelajaran marketplace activity. Seperti biasa, kalian keliling, yang keliling beli materi, yang stay di tempatnya berjualan materi. Itu kalau waktunya masih cukup. Kalau tidak cukup waktunya, ya sudah, kita sampai di LKPD saja. Terus kita tutup, nanti ada kuis dan refleksi. Paham ya? Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita kayaknya harus olahraga. Nah kan, udah ngantuk tuh belakang. Biar nggak ngantuk, coba berdiri. Kita nggak pakai musik. Jadi ice breaking kita tidak perlu pakai musik. Kalian ngadepnya ke depan. Oke, ngadepnya ke depan. Yang duduknya di samping berarti ke sana, yang di samping sana berarti ke sana. Fokus jari telunjuk Bapak. Oke, jangan diikuti. Oke, fokus ya. Fokus. Yang mau nguap dulu. Karena ini membutuhkan energi. Jadi kalian insya Allah nggak ngantuk lagi habis ini. Lihat ya. Kalau telunjuknya ke sana, kalian harus miring sama dengan telunjuk Pak Tony. Ini kemana nih? Ini sebelah sini. Ini sebelah sini. Oke. Kalau ke sini berarti miringnya kemana? Oke ya. Kalau ke sana, ini ke sana. Oke ya. Kalau ke depan, ketika ke depan. Kalau ke belakang, kalian ke belakang. Siap ya? Yang salah kena hukuman. Oke, yang salah kena hukuman. Yang salah kena hukuman, hukumannya apa? Sholawat. Terserah sholawatnya apa. Cukup 1 kali saja. Yang salah kena hukuman, hukumannya apa? Sholawat. Oke, siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Nah, jadi salah. Oke, ya, kasih aplaus buat kita semua. Ya, silakan duduk. Oke, ice breaking-nya nggak usah lama-lama. Ya, yang penting kalian sudah nggak ngantuk lagi. Oke, anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Pak Tony akan bagikan LKPD. Mau dikerjakan 5 menit saja. Ya, tidak perlu panjang-panjang dan banyak-banyak. Jadi semampu kita saja. Oke ya. Ini ada berapa nih? Ada 5. 1, 2, 3, 4. Oke, mohon dikerjakan. Waktunya 5 menit. Yang tidak paham silakan ditanyakan. Pak Tony juga sekalian keliling-keliling. Nanti mohon perwakilannya bisa presentasi yang KPD yang sudah kalian cari. Kalian bisa kerjakan di baliknya, Oke, di baliknya. Ya, di baliknya. Oke, kalian baca di situ, lihat LKPD-nya. Ini satu kelompok, buatnya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, kita fokus di mensyukuri nikmat. Kalau di LKPD-nya ada banyak, ada 4 tuh yang memenuhi janji, itu apa lagi? Mensyukuri nikmat, memelihara lisan, sama menutup aib orang lain. Itu di
lewatkan saja, di skip. Kalian fokus saja ke mensyukuri nikmat. Oke, coba lihat di LKPD kalian masing-masing. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini. Satu, menjelaskan pengertian sudah. Kalian sudah paham ya tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Kalau yang memelihara lisan dan menutup aib orang lain itu pada pertemuan kita selanjutnya. Yang kedua, menganalisis hikmah dan manfaat. Nah, ini yang harus kalian cari. Hikmah dan manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari mensyukuri nikmat. Itu yang harus kalian cari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh. Nah, contoh-contoh apa tentang mensyukuri nikmat? Kalian cari itu juga. Yang ketiga, yang keempat, menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan. Nah, gimana caranya kita mengaplikasikan mensyukuri nikmat itu di kehidupan kita sehari-hari? Itu yang harus kalian cari di LKPD. Oke, paham sampai situ? Ya, dan selanjutnya nggak ada. Sudah itu aja. Nanti untuk soal dan penilaian dan refleksi itu akan kita laksanakan di penutup pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kalian jam yang sekarang nih tolong kerjakan saja LKPD. Yang tidak paham silakan ditanyakan. Waktu kalian 5 menit. Ya, nanti setelah selesai 5 menit mohon perwakilan dari pihak kelompok bisa mempresentasikan yang dicari. Paham ya? Ya sudah, kalian silakan dikerjakan. Waktunya dimulai sekarang selama 5 menit. Ya, Sakila? Apa tuh? Yang mana yang nggak paham? Jadi oke, yang kalian kerjakan itu yang ada di depan. Kalau ini kan sudah menjelaskan pengertian sama dalil tadi sudah kita laksanakan. Nah, yang belum itu nih, hikmah dan manfaat dari mensyukuri nikmat. Kalian boleh cari buku paket, kalian boleh cari di HP, kalian boleh cari di Quran, bebas. Oke, yang kedua, tolong contohkan perilaku mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu gimana perilaku kita dalam mensyukuri nikmat. Paham? Oke, silakan dilanjutkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudis ingin mempresentasikan contoh mensyukuri. Satu, contoh mensyukuri mengucap alhamdulillah setiap kali mendapatkan kebaikan atau rezeki. Perilakunya selalu sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Manfaat menambah dan melipat gandakan nikmat Allah. Hikmahnya
membuat hidup tenang dan bahagia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut presentasi kelompok selanjutnya. Oke, nggak ada. Baik. Andika, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Ramadan ingin mempresentasikan hasil jawaban kami, yaitu hikmah dan manfaat mensyukuri nikmat, yaitu hati menjadi tenang dan bahagia. Nikmat makin bertambah jauh dari sifat sombong dan kufur. Menurut konteks kehidupan, yaitu rajin beribadah serta membantu orang lain. Komitmen dalam mengaplikasikannya, yaitu dalam kehidupan pribadi. Saya berusaha menerima diri apa adanya, bersyukur atas kesehatan dan rezeki yang Allah berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompoknya Pipi, siapa yang mau maju? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Alila Syahri ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok saya. Hikmah dan manfaatnya adalah meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan batin, mempererat hubungan dengan Tuhan, serta memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan materi. Contohnya adalah mengucapkan alhamdulillah dan melaksanakan ibadah dengan taat. Yang terakhir, menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan perilaku tersebut. Yang pertama, menjaga kesehatan dan berdoa, itu dilakukan oleh tindakan pribadi. Yang terakhir, berbagi toleransi dan saling tolong-menolong yang dilakukan untuk tindakan sosial. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari saya, Irfan, Sultan, dan Malik. Jadi itu LKPD dari yang Bapak Tony serahkan ke kami adalah yang dua itu menganalisis hikmah dan manfaat dari perilaku tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Di sini kami menjawabnya dengan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menghadapi ujian, kehormatan hubungan sosial, dan peningkatan spiritualitas, serta kebahagiaan dan ketenangan batin. Selanjutnya, soalnya yaitu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan materi dalam kehidupan nyata. Contohnya itu kami ini mengambil dari yang Pak Tony jelaskan tadi, yaitu berdoa dan mengucapkan alhamdulillah setiap kali mendapat rezeki, kesehatan, atau kabar baik. Lalu, 4 itu menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan perilaku dalam kehidupan pribadi dan sosial. Menurut saya itu dalam hal kayak gini tuh harus kita tuh setiap misalkan kita mendapatkan nilai ujian yang kurang bagus, kita harus mensyukuri dengan kata alhamdulillah, karena itu meskipun kurang memuaskan, karena kita sudah berusaha maksimal mungkin, jadi kita harus selalu bersyukur aja. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya dipersilakan kelompok terakhir dari kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Yang pertama, mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan materi. Dalam kehidupan nyata itu, hikmah bersyukur. Meningkatkan keimanan, terhindar dari penyakit hati. Manfaatnya mendapatkan ampunan dosa, kesehatan mental lebih baik. Terus yang ketiga, terus mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan materi dalam kehidupan nyata itu memberikan sedikit rezeki kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menunjukkan komitmen untuk mengaplikasikan perilaku tersebut dalam kehidupan pribadi dan sosial. Bangun pagi dan mengucapkan syukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi telah kita laksanakan. Mari kita applause bersama. Baik, anak-anakku semua, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampailah kita di bagian penutup pembelajaran kita hari ini. Yang mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermanfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik, untuk penutup kita akan evaluasi ya. Evaluasi kita akan pakai quiz, yaitu pakai aplikasi Quizizz. Nanti kalian siapkan handphone kalian masing-masing. Terus nanti kalian lihat di layar ya, Pak Tony nyalakan proyektornya. Kalian bisa lihat kodenya di layar. Jadi langsung masukin kodenya, langsung kita mulai quiznya. Nggak terlalu lama, paling cuma 10 soal seperti yang bisa kalian lihat. Oke, silakan kalian login. Ada kodenya di situ, langsung masukkan. Setelah semua masuk, akan Pak Tony mulai kuisnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Yang kita tutup tadi dengan kuis lewat aplikasi Quizizz. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita bersama, sehingga kita bisa terus bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelajaran kita pada bab ini, bab 2, yaitu materinya bukti beriman mensyukuri nikmat. Oke, kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.